Ramadan, Ramadan, Ramadan ya habibi, Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wallahu a'lam bil murad. Pertama-tama anu paling utama hayu orang panjatkeun puja ka Allah anu maha kawasa, puji ka Allah anu maha suci, hayu orang sami-sami panjatkeun ka Ilahi Robbi anu mana dina deungeut ayeuna alhamdulillah orang sadayana tiasa patepang lawang, patepang wajah di acara siraman rohani Ramadan. Alhamdulillah. Oke, syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur, salawat beserta salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada sahabat, tabi'in, tabi'at, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah, bagaimana adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya puasanya lancar? Alhamdulillah ya. Kalau kita masih tetap kuat berpuasa, berarti kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang di sana yang tidak melaksanakan puasa. Banyak orang-orang yang di sana ingin berpuasa tapi ada halangan. Banyak orang-orang di sana ingin puasa tapi tidak mampu. Nah, kita masih berpuasa, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita mengutip sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban liyaghfira lahu ma taqaddama min dambihi." Yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa yang sebelumnya. Nah, begitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maka dari itu betapa istimewanya ya bulan Ramadan ini. Adapun kewajiban kita untuk berpuasa sudah kita tuliskan, bahwasannya sudah Allah tuliskan di dalam Al-Qur'an, bahwasannya berpuasa itu kutiba alaikumusiyam kama kutiba. Jadi kutiba itu wajib berpuasa, wajib kita melaksanakan ibadah puasa, karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan momen Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, sebagaimana seperti, karena
Iman itu adalah kunci, warisan yang paling berharga ketika kita dididik oleh orang tua kita, dididik untuk menjadi anak yang soleh. Tentunya kita tidak ada yang paling berharga, itu adalah keimanan. Kita Islam nih, kita beragama Islam. Namun iman kita yang harus kita pupuk. Kenapa harus kita pupuk? Karena ketika iman kita tidak kita pupuk, seperti kita menanam padi. Ketika padi itu ingin bagus dan ingin cepat, maka kita harus memupuknya. Begitupun keimanan kita. Ketika keimanan kita ingin kuat, maka kita harus memupuk keimanan tersebut. Nah, maka dari itu, momen Ramadan saat ini kita manfaatkan untuk kita memupuk keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pupuk iman kita dengan ibadah puasa, dengan membaca Al-Quran, dengan melakukan sholat berjamaah. Itu adalah sebuah pemupukan untuk keimanan kita, agar keimanan kita lebih kuat. Karena iman itu tidak dapat diwarisi. Seperti Opik mengatakan di dalam lagunya, iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Iman tak dapat dijual beli. Jadi iman itu tidak dapat diwarisi, dan iman pun tidak dapat dijual beli. Maka yang paling berharga di dalam agama Islam itu adalah keimanan. Maka pupuk iman kita supaya iman kita itu menjadi lebih kuat. Kenapa adanya orang-orang yang tidak puasa? Kenapa adanya orang-orang yang mabuk? Kenapa adanya orang-orang yang zina? Kenapa adanya orang-orang yang korupsi? Kenapa adanya orang-orang yang maling, yang mencuri, yang berbuat dosa? Karena itu keimanan kita melemah. Maka dari itu kita hidup di dunia ini tidak ada lagi. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk hidup kita, mati kita, dan segala yang dilakukan oleh kita berdasarkan landasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian yang positif. Kita mengaji karena Allah, kita sholat karena Allah, kita puasa pun karena Allah. Itu demi apa? Demi memupuk keimanan kita di dalam hati kita sendiri. Ketika iman kita sudah lemah, ketika iman kita sudah rusak, maka apa yang akan kita dapatkan? Yang akan kita dapatkan adalah penyesalan. Begitupun kualitas puasa kita dapat kita tingkatkan dengan memupuk keimanan kita, memperbaiki keimanan kita. Adapun hal-hal yang akan membatalkan puasa, Imam Syafi'i berkata di dalam kitab Safinatun Najah, ada beberapa poin penting yang akan membatalkan puasa. Yang pertama yang membatalkan puasa itu adalah muntah disengaja. Nah, muntah disengaja itu merupakan apa? Merupakan salah satu yang membatalkan puasa. Maka batal puasanya. Wajib qada, wajib. Ketika kita lupa akan qada tersebut, itu akan berbuah menjadi dosa. Bagaimana ketika kita nanti, makanya ketika orang mati ini, misalkan si A nih puasa. Nah, udah puasa, ketika puasa dia batal,
Nah, setelah dia batal, dia tidak bisa mengkodoknya. Maka dari itu ketika dia mati ada fidyah ya. Ada fidyah. Yang kedua, yang membatalkan puasa itu haid ataupun nifas. Yang kedua itu adalah haid dan nifas. Ada haid ya. Misal kita berpuasa nih untuk perempuan. Misal kita berpuasa. Jam 9 kita haid. Ataupun kita nifas itu orang yang wanita perempuan yang sudah melahirkan ya. Haid misalkan kita ya. Nah, ketika kita haid itu kita sudah batal puasa, maka wajib kita untuk berbuka. Haram hukumnya bagi seseorang yang ketika kita batal puasa tapi kita tidak berbuka, maka haram hukumnya. Maka dari itu wajib hukumnya ketika kita batal nih puasa, misal si A berpuasa jam 9 pagi haid. Nah, berarti kita wajib berbuka. Yang ketiga, hilang akal. Nah, hilang akal. Misalkan kita lagi berpuasa nih. Lagi berpuasa, tapi tiba-tiba kita hilang akal. Dalam arti kita keracunan. Nah, keracunan. Keracunan ya. Ataupun gila ya. Gila 2 jam lah. Gila 2 jam, gila 3 jam, kehilangan akal gitu. Maka puasanya tersebut adalah puasanya tidak sah, berarti batal. Adapun yang keempat adalah murtad. Misalkan penjelasannya, misalkan kita lagi puasa nih, asik lah puasa main sama temen ya. Kamu udah tadi makan sahur sama apa? Kamu tadi makannya sama apa? Buka. Tiba-tiba gila dong. Pas apa? Pas ngobrol sama teman tiba-tiba dia gila, hilang akal. Ataupun misalkan keracunan, sakalor lamun dina bahasa Sunda nama. Tah wajib si orang itu berbuka, tidak boleh menahan dan melanjutkan puasanya. Yang keempat adalah murtad. Nah, ini yang paling sering dilakukan oleh kita karena kita tidak tahu bahwasanya ketika kita bilang berkata kasar pun itu sudah murtad. Jadi puasa itu bukan sekedar hanya puasa ya. Bahwasanya kita murtad ataupun kita gibah itu sudah mengurangi pahala puasa. Gitu. Makanya kita puasa kemarin dibahas tingkatan-tingkatan puasa. Mungkin kita termasuk puasa yang tingkatannya awam ya. Masih hanya menahan lapar, haus, dan berhubungan suami istri. Mungkin kita termasuk ke puasa seperti itu. Ada gak pahalanya? Ada. Cuman puasa itu kan ada tiga tingkatan. Kalau kita ingin puasa benar-benar puasa, biasanya puasa orang soleh itu puasanya di samping dia menahan diri dari hawa nafsu segala macam yang membatalkan puasa, dia menjaga hatinya. Bagaimana batal tidak puasanya? Nah, maka dari itu kita sebagaimana di episode sebelumnya saya bahas bahwasanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadikanlah sholat kalian itu sebagai senjata untuk menjauhi perlakuan yang merusak dan kemaksiatan. Maka dari itu ketika kita puasa, alangkah baiknya jika ingin puasa kita tidak ternodai, jika ingin puasa kita menjadi lebih sempurna, maka kita harus melaksanakan sholat. Wajib sholat, tidak boleh ditinggalkan. Sholat urang kita sholat jag sarua jeung naon, sarua jeung hayam gitu kan. Hayam kita sholat jag gitu kan. Biasa we jag. Berarti ketika kita tidak melaksanakan sholat, dikatakan
oleh Imam Syafi'i, kita itu lebih hina daripada anjing dan babi. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi 4 poin yang membatalkan puasa. Maka dari itu jauhi untuk kita yang membatalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kelima ada jinah ya. Jinah itu membatalkan puasa. Jelas jinah itu membatalkan puasa. Contoh misalkan si A nih lagi main kemana, lamun di diemanya dia melatih mah kageren lah, kageren. Niat erek naon, niat erek misalkan ngabuburit. Biasana kebiasaan kita itu di apa, kebiasaan di umat muslim itu jam 4 itu sudah siap-siap ngabuburit, belanja segala macam kan. Nah si A itu melihat si cewek, misal melihat si cewek, dibayangkan, tiba-tiba setelah dibayangkan terbawa mimpi, dan pas bangun sudah harus melakukan adus, berarti kasarnya keluar cai mani. Nah itu tidak boleh ya, itu batal puasanya. Karena apa? Karena disengaja ya. Misalkan ketika kita, makanya dilarang ketika kita berpuasa, dilarang terlalu berlebihan ya dekat sama perempuan. Karena apa? Karena menimbulkan sesuatu yang tidak baik, aura-aura negatif keluar gitu kan. Nah maka dari itu ketika kita puasa sebaiknya manfaatkan momen puasa, jaga puasa kita, jangan sampai puasa kita sia-sia. 30 hari nahan lapar, 30 hari nahan minum, tapi ketika endingnya kita tidak menjaga puasa kita, maka kita terasa akan sia-sia. Balik lagi pura-pura rindu Ramadan. Biasanya pura-pura cenah urang maresep Ramadan teh puasa cenah, padahal man aing teh ngarasa teu sampurna gitu kan puasa ayeuna teh. Sabab aya sesuatu anu diragukeun di dalam puasa urang. Maka dari itu kita harus menjauhi apa-apa yang membatalkan pada puasa kita. Apalagi nomor 1 ya, kita muntah disengaja, gabut nih dicolok-colok naon mulut teh nepi ka utah misalkan, nepi ka muntah. Nah itu tidak boleh ya. Seperti itu banyak sekali hal-hal yang membatalkan puasa. Mungkin dicukupkan dari saya untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahu alam bil murad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.